Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Fi'il ada berapa? 3. Fi'il madhi, fi'il Amar. fi'il amar, fi'il mudhari. Nah, kemarin baru fi'il apa pertama? Fi'il madhi ya? Fi'il 3, tapi di segi perubahannya dibagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni tetap, yang mu'rab berubah. Yang mabni ada dua. Pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi mabni. Yang kedua fi'il amar. Kalau fi'il mudhari mu'rab. Arti mu'rab berubah, makanya ada huruf nasab fi'il mudhari. Ada amil nasab fi'il mudhari. Ada amil jazam. Enggak ada amil nasab fi'il madhi. Amil jazam fi'il madhi kan enggak ada. Karena fi'il madhi enggak berubah pada dasarnya kan. Mabni. Kemarin baru pertama ya fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi mabni di atas fathah, selalu fathah. Bisa fathah pada lafad atau fathah pada takdir. Fathah lafad contohnya fathah, doroba. Fathah pada takdir. Apa contohnya kemarin? Fi'il yang di akhirnya ada huruf ilat. Kalau ada huruf ilat fathahnya takdir. Roma. Roma kah? Fi'il madhi kan mestinya 3 huruf. Roma, bunyinya kan 2, tulisannya pasti 3. Ada ya di ujung kah? Roma alif. Roma fi'il madhi mabni di atas fathah, mana fathahnya takdir karena uzur. Da'a ya da'a fi'il madhi mabni di atas fathah takdir, enggak ada tulisan fathahnya karena huruf terakhirnya alif kan gitu. Da'a kah? Nah. Kemudian apa lagi kemarin? Ada yang fathahnya takdir juga bila fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa. Dhamir rafa yang berharokat. Darabta, darabti, darabtuma. Itu tulisannya sukun. Tapi bina fathahnya takdir kah? Darabtu. Darabtu. Huruf akhirnya apa kah? Darab fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Takdir. Karena bersambung dengan ta dhamir kah? Nah, itu dhamir mabni di atas fathah pada haraf apa? Iya. Begitu juga dibina di atas fathah ketika bersambung dengan waw jamak. Darabu. Tulisannya dhammah kah? Cara menyebutnya kemarin, darabu fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Takdir. Kenapa takdir? Karena sibuk tempat dengan harokat munasabat. Karena waw munasabatnya dhammah. Nah, jadi makanya fathahnya takdir ya. Kalau darabau itu kurang sedap. Yang sedap darabu ya. Jadi waw mestinya dhammah. Sekarang fi'il amar. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal amru majzumun abada. Bermula amar itu dijazamkan selama-lama. Amar itu dijazamkan selama-lama. Nah, fi'il amar selalu jazam. Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Jazam. Tanda jazam masih ingat di belakang? Ada yang sukun, ada yang buang. Ya kan? Tanda jazam ada yang sukun, ada yang buang. Itu fi'il amar. Fi'il amar pertama tanda jazamnya sukun. Idriba. Daroba, huruf terakhirnya bah. Idrib, fi'il amar. Ya, majzum, tanda jazam sukun. Fi'il amar kedua, ketiga, keempat, kelima, tanda jazamnya buang nun. Idriba, asalnya idribani. Idriba, fi'il amar, jazam, tanda jazam hilang nun. Fi'il amar terakhir, idriba, nah sukun lagi. Jadi fi'il amar ada 6, fi'il amar pertama tanda jazamnya sukun, fi'il amar terakhir tanda jazamnya sukun. Yang di tengah-tengahnya 2, 3, 4, 5 tanda jazamnya hadfun nun. Dah. Itu fi'il amar normal. Ada juga fi'il amar dari fi'il mu'tal tanda jazamnya buang huruf ilat. Ada. Roma yarmi, fi'il amarnya irmi. Irmi. Roma yarmi ramyan fahwa ramen wadaka marmiyun. Irmi. Irmi. Fi'il amar. Irmi kan enggak ada sukun tuh mi. Enggak ada sukun kan? Tanda jazamnya buang huruf ilat. Nah, karena dasarnya ada huruf ilat di depan. Belum paham? Paham nggak? Harus bisa tasrif bina-bina. Nah, paham bi'ila? Udah pernah belajar nggak? Fi'il itu binanya ada berapa? Ada bina soheh, ada bina misal, tau nggak? Bina misal, bina ajwaf, bina nakis. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Belum? Nah, nanti kita tulis nanti. Belum tahu? Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Masya Allah, banyak PR-nya ini.
Oh, ibtida amru mubtada marfu bil ibtida tanda rafa atau ma isim mufrad. Majzumun khobarnya kan? Khobar marfu tanda rafa atau ma isim mufrad juga. Cuma di segi tasrifnya majzumun isim maf'ul. Jazama yajzimu jazman fahuwa jazimun wazaka majzumun nggak? Isim maf'ul. Abadan daraf. Daraf daman masuk tanda nasab apa? Sudah. Berarti banyak PR nanti ya. Nah, yakni annahu mabniyun ala sukuni syabihi bil jazmi. Yakni bermaksud oleh musannif annahu akan bahwa sungguhnya amar itu mabniyun. Akan bahwa sungguhnya amar itu dibina ala sukuni di atas sukun. Dibina di atas sukun asyabihi. Sukun yang diserupakan bil jazmi dengan jazam. Sukun yang diserupai dengan jazam. Bermaksud oleh musannif annahu wa sungguhnya fi'il amar itu mabniyun dibina ala sukun di atas sukun asyabihi yang diserupakan bil jazmi dengan jazam. Fa in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala hazfi harfil illati. Fa in kana, maka jika ada ianya fi'il amar itu yang mu'tal. Mu'tallan akhiruhu. Maka jika ada ianya fi'il amar itu yang mu'tal. Tahu mu'tal? Apa mu'tal? Berhuruf ilat. Mu'tal itu berhuruf ilat. Alif waw ya kan? Atau singkatnya ayu. Ayuandira. Jika ada ianya fi'il amar itu mu'tal, berhuruf ilat. Akhiruhu akhirnya fi'il amar. Jika ada ianya fi'il amar itu mu'tal akhiruhu, yang mu'tal akhirnya, yang berhuruf ilat akhirnya. Bil alifi, huruf ilatnya dengan alif, awil wawi atau waw, awil ya'i atau ya kunu. Ada ianya fi'il amar itu mabniyan, dibina ala harfi harfil ilat, di atas buang huruf ilat. Ya, jadi makanya harus tahan dulu ini. Zahaba. Zahaba fi'il mah. Ada enggak huruf ilat di zahaba? Enggak ada kan? Nah, itu namanya bina sahih. Kalau fi'il 3 huruf enggak ada huruf ilat sama sekali namanya bina sahih. Ya kan? Kalau bina sahih, fi'il amar pasti sukun. Zahaba ya zahabu pasti idhab. Kan gitu. Sukun ba kan? Idhab, idhaba, idhabu kan gitu. Misalkan Roma fi'il madhi. Huruf terakhirnya apa? Alif. Nah, itu namanya fi'il mu'tal. Kalau huruf ilatnya di akhir namanya bina nakis nanti. Bina nakis di akhir huruf ilat. Bina nakis di akhir huruf ilat. Bina misal di awal huruf ilat. Wajaba. Huruf ilatnya di mana? Di fa kah? Di pertama kah? Wajaba kah? Bina misal namanya. Ada nama-nama? Belum pernah dengar? Belum? Masya Allah. Ada lagi. Roma huruf terakhirnya huruf ilat kah? Itu kalau jadi fi'il amarnya irmi, enggak sukun dia. Rama yarmi ramyan fahwa ramet irmi, lempar olehmu kan? Kan enggak sukun. Idrib sukun kan? Irmi kan enggak sukun. Kan fi'il amar katanya jazam. Mana juga jazam? Oh, jazamnya hilang huruf ilatnya. Itu dibuang huruf ilat. Nah, ini katanya. Maka jika ada ianya fi'il amar itu mu'tal yang berhuruf ilat akhirnya, baik huruf ilatnya alif atau waw atau ya yakunu. Ada ianya fi'il amar itu mabniyan dibina ala hazfi harfil illah, di atas dibuang huruf ilatnya. Wahia, dan dianya huruf ilat itu al alifu awil wawu awil ya'u, alif atau waw atau ya. Contoh dulu, ikhsya. Ikhsya fi'il amar nih. Madinya khasyiya. Khasyiya yakhsha. Fa'ila yaf'alu. Khasyiya yakhsha. Pas jadi fi'il amarnya ikhsya. Mestinya fi'il amar kan sukun. Mana sukun kok nggak ada? Sya-nya berbaris. Oh, tanda jazamnya buang huruf ilat. Karena huruf terakhirnya huruf ilat. Kalau fi'il nggak ada huruf ilat, tanda jazamnya sukun. Idrib, uqtul, udkhul, ijlis. Semua sukun kan? Tapi kalau fi'ilnya ada huruf ilat di akhirnya, tanda jazamnya huruf ilatnya yang hilang. Yakhsha. Wad'u, ud'u asalnya. Da'a yad'u. Da'a fi'il madhi, yad'u fi'il mudhari, ud'u fi'il amar. Ud'u. Huruf terakhirnya in kah? Dhammah kan? Kan enggak jazam tuh. Ud'u panggil olehmu. Ud'u fi'il amar. Fi'il amar majzum, mana tanda jazamnya? Hilang huruf ilat.
Apa huruf ilat yang hilang? Wow. Dari mana kita tahu? Karena ada dhammah. Ud'u berarti waw yang hilang. Ikhsha yang hilang alif. Irmi. Irmi fi'il amar, jazam, tanda jazamnya buang huruf ilat. Huruf ilat apa yang dibuang? Ya, karena ditunjukkan oleh kasrah kan? Fa'ilnya tetap bersama dia. Mustatir takdirnya anta. Nah, itu. Nah, itu fi'il amar pertama. Jadi fi'il amar pertama kalau fi'il mu'tal tanda jazamnya buang huruf ilat. Kalau fi'il amar itu sahih tanda jazamnya sukun. Wa in kana musnadan. Dan jika ada ianya fi'il amar itu musnadan yang disandarkan kepada alif isnaini, pada alif tasniyah. Wa in kana jika ada ianya fi'il amar itu musnadan disandarkan ila alifil isnaini kepada alif tasniyah. Aw wawil jamaati atau waw jama'. Aw ya'il muannasa satil mukhatabati atau ya muannas mukhatabah. Ulang lagi. Dan jika ada ianya fi'il amar disandarkan kepada alif tasniyah. Mana fi'il amar disandarkan kepada alif tasniyah? Fi'il amar yang fa'ilnya alif tasniyah, tasrif kedua. Atau disandarkan kepada waw jama'. Ya kan? Idhabu. Makna disandarkan yang fa'ilnya waw jama'. Atau ya muannas mukhatabah. Idhabi, ya kan? Yubna ala hadfin nuni, niscaya dibina akan dianya fi'il amar ala hadfin nun, di atas buang nun. Dah. Mana contohnya? Idriba, pukul olehmu hai dua orang laki-laki akan ular itu. Idribu, idribi. Idriba fi'il amar majazam, ya kan? Apa tanda jazamnya? Buang nun. Alif dhamir tasniyah, mabni di atas sukun. Pada mahal rafa, jadi fa'il. Idribu fi'il amar majzum, tanda jazamnya buang nun, hadfun nun. Waw dhamir jama', mabni atas pada mahal rafa, jadi fa'il. Fi'il amar fa'ilnya selalu bersama dia, nggak pernah hilang ya, nggak pernah jauh-jauh. Idribi fi'il amar majzum, tanda jazamnya hadfun nun, ya dhamir muttasil atau ya isim dhamir, mabni atas sukun pada mahal rafa, jadi fa'il. Ya kan? Wal alifu fa'ilun, bermula alif itu fa'il. Alif di idriba, karena ada alif tuh. Alif itu jadi fa'il. Wa kadza al wawu wal ya'u. Demikian pula itu waw dan ya. Waw juga fa'il, idribu waw. Idribi ya itu fa'il. Dah. Satu lagi. Wa in kana musnadan ila nunin niswati. Dan jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada nun niswah. Jika ada ianya fi'il amar itu disandarkan kepada nun niswah. Fi'il amar terakhir, idribna. Yubna ala sukuni. Nisya dibina akan dianya fi'il amar ala sukuni, di atas sukun. Jadi sukun dia. Idrib. Huruf terakhirnya apa kah? Idribna. Idribna, idrib fi'il amar. Mabni majzum, tanda jazamnya sukun. Nun niswah. Mabni di atas fathah. Pada maharafa apa? Il. Nah, itu fa'il. Idribna, pukul olehmu hai perempuan-perempuan. Ya niswatu. Pukul olehmu hai perempuan-perempuan. Ya niswatu maksudnya apa? Itu untuk menunjukkan bahwa na itu maknanya mereka perempuan. Kalau nggak ada ya niswah, takut kita salah paham nanti. Takut kita baca idriban. Kalau kita gundul kan. Kalau kita baca idriban berarti itu dari idrib, fi'il amar pertama. Nun taukid nanti. Jadi dengan ditulis ya niswah, oh ternyata banyak harus sukun. Nanya jamak muannas. Ya idribna, pukul olehmu. Mu siapa? Mu perempuan semua. Antunna kan? Makanya ya niswatu. Dah. Ini ngaji pendek hari ini. Kita mau bahas bina-bina. Wa ini tasolat bihi nunut taukidi yubna alal fathi. Dan jika bersambung dengannya amar oleh nun taukid. Wa ini tasolat, jika bersambung dengannya amar oleh nun taukid. Bismillahirrahmanirrahim. Jika bersambung dengannya amar oleh nun taukid. Yubna, nisya dibina akan dia fi'il amar alal fathi, di atas fathah. Fi'il amar boleh kita tambah nun taukid. Nun taukid tujuannya untuk menguatkan. Idrib artinya pukul olehmu. Kita mau bilang benar-benar kamu harus pukul. Kita pakai nun taukid.
Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang sukun, namanya nun taukid khafifah. Ada nun taukid yang bertasydid, namanya nun taukid fasilah. Idrib, pukul olehmu. Kita tambah nun taukid yang sukun, jadi idriban. Benar-benar pukul olehmu. Jadi kalau fi'il amar bersambung dengan nun taukid, dia fathah. Dibina di atas Pak. Dari idrib jadi idriban. Kalau enggak bisa dibaca. Karena nun taukid sukun. Idrib juga sukun, Pak. Nun juga sukun kan nggak bisa dibaca. Makanya idriban. Dah satu. Atau nun taukid bertasydid. Idriban. Benar-benar pukul olehmu. Nah, bila fi'il amar bersambung dengan nun taukid, yubna. Dibina akan dia di atas fathah. Contohnya idriban. Idriban. Bin nunil khafifati dengan nun yang khafifah. Makna nun khafifah nun sukun. Gak ada tasydidnya. Cara menyebutnya begini. Idriban fi'il amar. Asalnya jazam dia. Tapi di sini nggak jazam lagi. Idriban fi'il amar. Mabni di atas fathah. Kenapa? Karena bertambung dengan nun taukid. Khafifah. Idriban fi'il amar. Mabni di atas fathah. Idriba fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Wa idribanna bin nunis saqilati dengan nun yang saqilah. Saqilah berat. Dengan nun yang berat, nun bertasydid. Idribanna. Idribanna fi'il amar. Mestinya dia jazam. Di sini nggak boleh jazam. Dibina di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid saqilah. Fa'ilnya tetap mustatir. Takdirnya anta. Tetap. Apa pertanyaan dulu sebelum kita bergerak ke papan tulis? Masya Allah. Nah itu. Kesimpulannya, fi'il amar selalu jazam. Ya. Tergantung fi'il amarnya. Jazam ada kala sukun, ada kala buang huruf ilat, ada kala buang nun. Gitu. Bila fi'il amar itu mu'tal, huruf ilat. Tanda jazamnya buang huruf ilat. Ya. Bila fi'il amar itu bersambung dengan alif tasniyah, zamir jamak, ya muannas mukhatabah. Selain tasrif pertama. Itu riba, itu ibu, itu ribi. Nah, itu berarti tanda jazamnya buang nun. Ya. Bila fi'il amar itu fi'il amar sahih, nggak ada huruf ilatnya, tanda jazam sukun. Bila fi'il amar bersambung dengan nun taukid, satu lagi. Bila fi'il amar bersambung dengan nun jamak muannas, dia tanda jazamnya sukun juga, idriba. Nah. Bila fi'il amar bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah, fi'il amar mabni di atas fathah. Idriban, idribanna. Yang itu. Berarti sekarang harus mengenal bina-bina fi'il. Bentuk-bentuk fi'il. Bina fi'il itu bentuk fi'il. Kita bergerak. Masya Allah. Nah, mana dia? Mana dia? Video. Nah, oke. Aman ya. Gimana dia ini ya? Ringan aja, ini yang ringan. Ini fa'ala namanya wazan kan? Fa'ala. Berarti ini yang sejajar huruf fa namanya fa fi'il kan? Yang sejajar in namanya in fi'il. Yang sejajar lam namanya lam fi'il. Misalnya kharaja. Yang itu. Dia kharaja fa fi'il, ra in fi'il, jim lam fi'il. Ini namanya fi'il sulasi, fi'il 3 huruf. Dia ada macam-macam bentuknya. Misal, bukan misal. Bina, namanya bina ya. Arti bina bentuk. Bentuk fi'il yang 3 huruf macam-macam. Ada namanya bina sahih. Bina sahih. Apa arti sahih? Sehat. Arti sahih sehat. Bina sehat. Mana bina sehat? Fi'il kalau di salah satu di fa'in lamnya nggak ada huruf ilat disebut bina sahih. Bina sahih. Contohnya seperti zahaba misalnya. Zahaba fa'ala kan? Di sini nggak ada huruf ilat, di tengah nggak ada, di bawah nggak ada. Berarti zahaba bina sahih. Mana contoh lagi bina sahih? Qatala, kharaja, doroba, nasara, banyak banget. Awasala, mana'a.
ya kan? Semua binasa, sahih. Pokoknya fi'il yang nggak ada huruf ilatnya namanya fi'il sah. Itu fi'il amarnya pasti sukun akhirnya. Dhahaba ya dhahabu idhab. Gitu. Kedua, bina misal namanya. Ini bina nggak usah ditulis ya. Misal. Misal. Bina misal itu fi'il yang di awalnya huruf ilat. Huruf pertama ada huruf fa'ala. Di posisi fa ada huruf ilatnya. Huruf ilat. Di posisi fa huruf ilat ada dua, bisa waw, bisa ya. Kalau alif nggak mungkin. Nggak mungkin alif huruf pertama. Karena alif nggak ada barisnya. Nggak bisa dibaca kan? Nah, jadi bina misal itu fi'il yang di awalnya huruf ilat. Contoh wajabah, seperti wajabah. Wajib. Fa'ala. Wajabah. Ini berarti kan huruf pertamanya huruf ilat. Wow. Ini namanya bina misal. Yang huruf ilatnya ya sara. Mudah. Yasara fi'il madhi. Bina apa? Bina misal. Dari mana tahu bina misal? Karena huruf pertamanya huruf bina misal. Kenapa kita perlu tahu bina misal? Karena bina misal itu cara tasrifnya kan berbeda. Wajabah, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Wajabah, enggak yajibu mestinya. Wajib. Mestinya yaw. Fi'il mudhari kan 4. Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Wajabah yaujibu mestinya, tapi ketemu di kita bukan yaujibu, yajibu. Kan perlu ditanyakan wawnya hilang kemana, ya kan? Wajabah mestinya kan yaujibu mestinya, yaujibu. Tapi orang Arab nggak baca yaujibu, langsung yajibu, bang gitu. Berarti kita tanyakan wawnya hilang kemana? Fi'il mudhari mestinya kan 4 huruf. Fa'ala yaf'ilu. Wajaba yaujibu. Kok wawnya hilang? Nah, inilah kita belajar dalam at-tambina. Ada alasan nanti wawnya hilang. Makanya kita harus tahu dulu namanya bina misal. Karena dia ada tasrif khusus kan? Wajaba yaujibu. Kenapa wawnya dibuang? Karena dia berada antara fathah dan kasrah. Berat. Orang Arab lidahnya tebal kan? Makan daging mulu. Jadi susah. Yau susah. Yajibu aja langsung. Nah, gitu. Nanti. Yang penting tahu dulu. Kalau fi'il di awalnya huruf ilat namanya bina misal. Dah. Yang ketiga. Jadi langsung aja. Fa'ala. Fa'ala kan 3 huruf nih. Jadi banyak kemungkinan. Ada kemungkinan ketiga-tiga hurufnya huruf sehat semua, nggak ada huruf ilat bina sahih. Ada yang huruf ilatnya di pertama. Namanya bina misal. Ada yang huruf ilatnya di tengah. Ada namanya kan? Ada yang huruf ilatnya di akhir, ada namanya. Ada yang huruf ilatnya 2 di awal atau 2 di akhir, ada namanya. Ada yang huruf ilatnya di awal 1, di akhir 1 kan? Beda lagi namanya. Nah, itu yang kita baca. Tahu kan? Kalau nggak ada huruf ilat, bina sahih. Huruf ilatnya di awal, bina misal. Sekarang huruf ilatnya di tengah. Sudah di awal, di tengah kan? Namanya ajwaf. Ajwaf. Nah, ajwaf fi'il yang huruf ilatnya di tengah. Seperti qala. Qala. Nih. Apa arti ajwaf? Jawfun. Apa arti jawfun? Rongga. Jawfun itu rongga. Ajwaf itu berongga. Fi'il yang ada rongga di tengah. Mestinya kan ada huruf di tengah. Nggak ada nih. Qala. Contoh lagi. Ba'a. Qala berkata, ba'a menjual kan? Contoh lagi, khafa, takut. Yang itu? Nah, ini namanya ajwaf. Kalau di fi'il ada alif, dipastikan alif itu bukan huruf asli. Pasti huruf berubah dari waw atau dari ya. Qala asalnya qawala kan? Qawala. Orang Arab kalau ketemu waw berharakat sebelumnya fathah langsung aja qala. Dari mana kita tahu qala? Qala asalnya waw. Di mudhari'nya nanti yaqulu ada waw kan? Qala yaqulu. Ba'a asalnya baya'a. Baya'a asalnya. Baya'a. Ya dirubah jadi alif. Dari mana kita tahu kalau alif ini ya? Di mudhari'nya nanti. Ba'a yabi. Khafa. Ya, khafa. Asalnya khawafa. Khawafa. Cuma jadi khafa.
Karena khaufa ya masdarnya khaufun kan, takut kan, wow kan. Ini nggak terlalu penting. Yang penting bina ajwa fi'il yang di tengahnya huruf ilat. Fi'il yang di tengahnya, di posisi innya ada huruf ilat, namanya bina ajwa. Masya Allah. Udah berapa? Nggak ada huruf ilat. Huruf ilat di pertama, huruf ilat di tengah. Sekarang huruf ilat di terakhir. Namanya bina naqis. 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 Apa arti naqis? Naqis. Mana naqis? Kurang. Naqis itu kurang. Nah, jadi fi'il yang kurang. Maknanya begini. Kenapa alasan kurang nggak penting? Yang penting bina naqis fi'il yang huruf lamnya huruf ilat. Contoh, da'a misalkan. Da'a. Apa di da'a berdoa kan? Ini huruf terakhirnya kan alif nih. Ini asalnya waw, nanti da'a ya di'u. Berarti ini namanya bina misal. Contoh lagi, roma, melempar. Ini roma ada ya-nya kan? Ada alif, roma. Ini namanya bina naqis. Karena huruf ilatnya di akhir. Dan contoh-contoh lain tinggal cari sendiri kan? Ada bina sahih, ada bina misal, ada bina ajwab, ada bina naqis. Di mana lagi huruf ilatnya? Huruf ilat terakhir. Kemudian huruf ilat di awal dan akhir. Awal dan akhir. Di fa dan lam. Namanya bina lafif mafruk. Lafif. Arti lafif bertindih. Mana bertindih huruf ilatnya double. Ada dua. Lafif mafruk namanya. Mafruk, ini istilah aja. Mafruk terpisah. Lafif mafruk yaitu fi'il yang huruf ilatnya dua tapi terpisah. Lafif bertindih, mafruk terpisah. Huruf ilatnya di awal dan di akhir. Contoh waqa. Waqa fi'il madhi ini. Nah, waqa. Waqa huruf pertamanya huruf ilat, huruf terakhirnya juga huruf ilat. Waqa menjaga. Ini namanya lafif mafruk. Tasrifnya lebih susah lagi. Fi'il amar nanti tinggal satu huruf doang. Waqa yaqi, fi'il amarnya qi gini. Qi, jaga olehmu. Nah itu. Contoh lagi. Wa'a. Wa'a, ya kan? Sadar olehmu. Fi'il amarnya begini doang tulisannya. Udah. Makanya penting tasrif ini. Satu huruf dia fi'il amar. Makanya dalam salat kalau kita baca satu huruf tapi ada maknanya kan batal salat. Kayak qi misalkan, jaga olehmu kan, kalam sempurna itu. Seolah kayak ngobrol panjang. Nah ini namanya lafif mafruk. Ya. Apa lagi? Kemudian ada namanya lafif makrun. Lafif makrun. Lafif makrun bertindih, huruf ilatnya double tapi dia bareng-bareng. Makrun. Lafif makrun. Huruf ilatnya bersusun. Seperti misalkan lawa, melipat. Lawa. Fa'ala, lawa kan? Jadi huruf ilatnya di in dan lam. Bertindih nih. Namanya lafif makrun. Bina sahih, anatepe huruf ilat, nggak ada huruf ilatnya. Bina misal di awal huruf ilat. Bina ajwaf di tengah huruf ilat. Bina nakis di akhir huruf ilat. Lafif mafruk huruf ilatnya dua di awal dan di akhir. Lafif makrun huruf ilatnya bertindih. Ada satu lagi. Apa lagi? Mahmus. Ya, mahmus. Mahmus. Mama muda. Mahmus. Mama muda. Mahmus. Mahmud ya, mama muda ya. Kalau Mahmud bukan dengan salah. Ya. Mana? Mahmus ini fi'il yang ada hamzahnya. Mahmud itu fi'il yang ada hamzahnya. Akhoza, mana akhoza? Mengambil. Akala. Nah ini kan ada hamzahnya nih. Ini namanya bina mahmus. Jadi bina mahmus juga perlu kita pelajari. Kenapa? Ketika jadi fi'il amar dia hamzahnya hilang. Akhadha ya'khudhu, bukan ukhuz, mestinya kan ukhuz. Ya kan? Paham nggak? Dakhala yadkhulu udkhul. Akhadha ya'khudhu, mestinya ukhuz kan? Tapi enggak, dia langsung aja buang, langsung khuz. Gitu. Akala ya'kulu ukul mestinya kan?
tapi enggak kul. Nah, dia ada tasrif khusus. Hamzahnya nanti hilang, makanya perlu tahu namanya. Ini sepintas dulu kan. Nah, masya Allah, kan kaleng-kaleng ini pelajaran mata ya. Allah Akbar. Gitulah Ustaz. Ada pertanyaan? Ada berapa bina? Nasaheh, bina misal, bina ajwah, bina nakif, lafif mafruk, lafif makrun, mahmus 7 ya. Mungkin ada yang kelewat, nanti saya lihat lagi. Aku itu tadi tunggu di awal Mana? yang Mahmus itu dulu. Apanya di awal? Berpilatnya kawan. Akhadha. Ya. Khusus kalau kayak dia pada kayak Oh, apa di tengah gitu ya? Di mana aja boleh. Yang penting ada hamzahnya. Kalau fi'il ada hamzahnya, mahmus.